Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Selvina. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ekonomi Islam yang berjudul Karakteristik Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Sosialisme PS Sistem Ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Karakteristik ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Sosialisme PS Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi sosialisme. Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sosialis. Berasal dari bahasa Perancis yaitu sosial, yang berarti kemasyarakatan. Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1830. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah sosialisme digunakan banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, selain itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran, atau gerakan. Sosialis pada dasarnya adalah ajaran dan paham kenegaraan supaya harta, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Sosialis suatu mazhab atau ide ekonomi didefinisikan sebagai suatu mazhab yang meniadakan hak-hak milik pribadi bagi faktor-faktor produksi. Melarang siapapun menyuruh orang lain menjadi burunya untuk menghasilkan sesuatu bagi kepentingan dirinya sendiri. Sistem ini dinamakan juga dengan ekonomi terpimpin, kolektivitas. Dalam sistem ekonomi perekonomian terpimpin, di mana seluruh kegiatan ekonomi dikuasai langsung oleh pemerintah dan diatur dari pusat. Sumber utama ekonomi ini adalah teori yang dikemukakan oleh Karl Marx 1818 sampai 1883. Teori Friedrich Engels, setiap orang diminta menurut kecakapannya dan kepadanya akan diberikan menurut kebutuhannya. Sistem ini disebut juga sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatu harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis merupakan reaksi terhadap perkembangan sistem ekonomi kapitalis, sehingga dapat dirumuskan prinsip dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara suatu bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak ini untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian, individu secara langsung tidak mempunyai hak pemilikan. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan meskipun sulit ditemukan di negara komunis bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Yang ketiga, disiplin politik untuk mencapai tujuan di atas. Keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama sekali. Ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai individu-individu fiksi belaka, dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi individu dalam sistem sosialis. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme, masyarakat sosialis, dan pola produksi aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualis masyarakat kapitalis. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Adanya teori sosialisme itu dimulai dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, yang dimana Karl Marx mengkritik dua hal dari kapitalisme. Pertama, tentang teori nilai tambah, dan kedua, perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadi kontradiksi antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Yang pertama, pada teori nilai tambah. Karl Marx mengutip teori dari David Ricardo, yang dimana menurut Ricardo bahwa terjadi nilai tambah karena adanya nilai komoditas. Suatu produksi bukan ditentukan karena adanya usaha yang dilakukan dengan sedikit pengorbanan, tetapi karena adanya usaha yang dilakukan sebelum terhadap produksi barang, terhadap alat dan perlengkapan yang digunakan. Jadi, Karl Marx menyimpulkan bahwa terjadi nilai tambah terhadap komoditas tergantung berapa jumlah tenaga kerja atau bertambahnya produktivitas tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi nilai komoditas. Tetapi permasalahannya muncul eksploitasi dan aliensi karena kaum kapitalis memiliki pandangan bahwa ia bisa mengambil tenaga kerja atau menambah jam kerja jika memiliki modal dan alat produksi, yang memuncul keterasingan kaum buruh dan perbedaan kelas antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Kedua, perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadi kontradiksi. Karena kapitalisme memiliki tujuan awal untuk melakukan perbaikan untuk mengurangi perpecahan yang terjadi, tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga muncul kontradiksi antara pemilik modal dan kaum buruh karena pandangan kapitalisme ini. Maka dari itu muncul teori yang bernama sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang teori menganut hak kepemilikan bersama. Selain itu, Karl Marx mengemukakan sebuah ide yang berhubungan dengan kapitalisme yang dimana terdiri atas tiga, yaitu manusia, sumber alam, dan alat produksi. Jika digabungkan maka akan menghasilkan suatu barang di mana diperlukan adanya tenaga kerja, bahan mentah untuk produksi dan alat produksi. Jika terjadi permasalahan seperti konflik antara kaum pemilik modal dan kaum buruh, maka akan terjadi revolusi sosial atau pemberontakan yang dilakukan oleh kaum buruh karena adanya eksploitasi. Karl Marx juga mengkritik terhadap agama karena agama bekerjasama dengan pengusaha ekonomi untuk menindas umat manusia, dan menganggap agama yang mengajarkan manusia untuk menerima nasib hidupnya menjadi miskin dan terhina, yang bekerja sama dengan kapitalisme membiarkan kemiskinan terjadi. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialisme. Sebaik-baik aturan adalah aturan yang datang dari Allah Pencipta, Zat yang Maha mengetahui kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Karenanya, Dia Azza wa Jalla menetapkan syariah yang merealisasikan kebaikan bagi mereka dan menjauhkan mereka dari keburukan di dunia maupun di akhirat. Inilah salah satu prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim dan muslimah terkait hukum-hukum Allah Azza wa Jalla secara umum. Sedangkan sistem ekonomi sosialis termasuk kapitalis dan sistem-sistem ekonomi lainnya hanyalah merupakan gagasan manusia yang akal pikirannya terbatas dan tidak selamat dari kekurangan dan kelemahan, apalagi bila memiliki latar belakang ideologi tokoh yang mengulirkannya, yaitu kekufuran atau ateisme. Hal itu cukup bagi umat Islam untuk menjauhinya. Selain itu, sistem ekonomi tersebut menyeret manusia menuju masalah sosial lantaran muncul tindakan menzalimi orang lain dengan dalil menyetarakan tingkat ekonomi seluruh elemen masyarakat. Melalui Al-Quran, kitab suci sumber hidayah bagi seluruh umat manusia, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa Dia tidaklah menyerahkan urusan penghidupan dan bagian-bagian hidup mereka
di dunia ini kepada manusia. Akan tetapi, Dia sendiri yang mengatur pembagian tersebut di antara mereka. Dia menjadikan orang ini kaya dan orang itu kekurangan. Orang ini mulia, sedangkan orang itu bermartabat rendah. Orang ini menjadi pemimpin, orang ini menjadi bawahan. Namun, Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang sosialis yang menghapuskan semua hak individu, menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi, pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta yang lain. Beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah, dan bagi si miskin tidak merasa iri hati, mendendam, dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan dipelihara, tetapi terus didukung dan diperkuat. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun, sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan, dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota kemasyarakatan yang belum bernasib baik. Mendalami sistem tersebut, kita akan mendapatkan kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta. Penutup, bahwa lahirnya sosialisme itu dilatar belakangi dengan adanya kritik Karl Marx terhadap kapitalisme yang dimana menurut pendapatnya kaum pemilik modal melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh sehingga terjadi kontradiksi antara kaum buruh dan kaum pemilik modal yang dimana pada akhirnya muncul yang bernama sosialisme. Yang dinama sosialisme adalah sistem ekonomi yang mengakui kepemilikan bersama, maka dari pemerintah mengontrol jalan perekonomian dan segala kegiatan ekonomi harus berpusat dan perencanaan yang dilakukan pemerintah. Disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis selama ini tidak mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, baik untuk individu sebagai bagian dari negara sistem ekonomi sosialis maupun masyarakat pada umumnya atau kaum buruh sistem ekonomi kapitalis. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.